Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah umum dan lazim di kalangan masyarakat itu biasanya para kiai, para asatidz sebelum berdoa dan setelah berdoa itu membaca Al-Fatihah. Namun sebagian lagi ada golongan yang sering membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengatakan bid'ah, dan tentunya versi mereka itu adalah bid'ah sayyi'ah, karena versi mereka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Benarkah demikian? Ataukah karena mereka saja yang belum tahu apa tujuan kita membaca Al-Fatihah baik sebelum dan sesudahnya? Benarkah perbuatan ini adalah bid'ah? Maka saya bacakan ya, fatwa dari ulama Mesir. Saya ambilkan dari kitab atau dari fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Di situ dijelaskan hal yajuzu an naqra al-Fatihata wa naqula ba'da ad-du'a bi niyatil qabul wa bi asrari suratil Fatihah. Bolehkah kami, kata yang bertanya, membaca Al-Fatihah dan mengatakan setelah doa dengan niat dikabulkannya doa dan juga agar supaya mendapatkan keistimewaan surah Al-Fatihah? Maka jawabannya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Qira'atul Fatihah ba'da ad-du'a aw qablahu biqasdi at-tawassul li qubul ad-du'a amrun masyru'. Membaca Al-Fatihah dengan niatan tawassul agar supaya doa kita diterima itulah amrun masyru', adalah perkara yang disyariatkan. Ba'da ad-du'a aw qablahu, baik sebelum berdoa atau sesudahnya. Ini menurut fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Kenapa begitu? Wadzalika lisababain. Demikian ini dikarenakan ada sebab. Al-awwal, yang pertama, anna tawassula bil Qur'anil Karim huwa tawassulun bi sifatin min sifatillahi ta'ala. Wa tawassul bi sifatillahi azza wa jalla masyru'un bi ittifaqil ulama. Pertama, tawassul dengan Al-Quranul Karim itu termasuk tawassul bisifatin min sifatillahi ta'ala. Termasuk salah satu tawassul dengan sifat dari beberapa sifatnya Allah. Mengingat Al-Quran itu adalah kalamullah, otomatis ketika kita membaca Al-Fatihah diantaranya, ini adalah bertawassul dengan sifat-sifatnya Allah. Wa tawassul bi sifatillahi azza wa jalla masyru'un bi ittifaqil ulama. Sedangkan bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, masyru'un bi ittifaqil ulama, itu disyariatkan menurut ittifaq para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, anna tawassul bi tilawatil Fatihah tawassulun bi amalin salih. Bahwasanya tawassul dengan membaca Al-Fatihah ini termasuk adalah tawassul dengan amal salih. Di saat orang membaca Al-Fatihah dengan harapan agar supaya doanya diterima, ini termasuk tawassul dengan amal saleh. Dengan tawassul dengan amal saleh ini amrun masyru', hal yang disyariatkan. Wa huwa aidan masyru'un bi ittifaqil ulama. Demikian ini juga
dimasyru'kan atau disyariatkan menurut ittifaq ulama. Wa ikhtiyaru suratil Fatihah khassatan lahu wajhun maqbulun syar'an. Adapun memilih surat Al-Fatihah secara khusus, ini adalah cara yang diterima oleh syariat. Nah, tidak dilarang. Kenapa? Wa dzalika li'annaha ummul kitab, dikarenakan Al-Fatihah ini adalah induk daripada Al-Qur'an. Wa tajtami'u fiha jami'u ma'anil Qur'anil 'azim, dan di dalamnya, yakni di dalam Al-Fatihah itu terkumpullah makna-makna Al-Quran yang agung ini. Ini fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah. Di fatwa yang lain, ya, wa ala dzalika jara' amal salaf wal khalaf hatta sannafa Syekh Al-Allama Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hambali Asy-Syahir bin Al-Mibrad, ya, risalatan fi dzalika sammaha al-isti'anah bil Fatihah ala najahil umur. Oleh karena itulah ini yang dilakukan oleh para ulama salaf ataupun khalaf. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Syekh Al-Allamah yang begitu alim, Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hambali, yang bermadhab Hambali, Asy-Syahir yang masyhur bin Al-Mibrad, dengan Ibn Al-Mibrad, beliau mengarang satu kitab yang diberi nama Al-Isti'anah bil Fatihah ala najahil umur. Naqala fiha kalam al-Allamah Ibn al-Qayyim as-sabiq iraduhu min kitab Zadil Ma'ad. Di dalam kitab Al-Isti'anah ini, Ibn al-Mibrad radhiyallahu ta'ala anhu ini menukil kalamnya atau pendapatnya atau perkataannya Ibn al-Qayyim, ya, yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya begitu istimewanya Al-Fatihah dari kitab beliau Ibnu Al-Qayyim Zadil Ma'ad. Ya. Jadi bukanlah suatu kebid'ahan, tapi justru anjuran. Tapi niatnya adalah tawassul bi a'malis shalihat. Ya. Jadi bukan bid'ah lagi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Silahkan yang mau mengamalkan. Karena ulama bukan hanya ulama yang tukang membid'ahkan. Ada ulama yang begitu jeli menghadapi problem masyarakat. Ada ulama yang suka apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu sesat. Padahal at-tarku laisa bihujjatin. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bukanlah hujjah selagi belum ada larangan. Apalagi masalah membaca Al-Fatihah ini ada dalil secara umum. Kullu ma lahu mustanad walau kana 'aman falaysa bibid'atin. Setiap sesuatu yang mempunyai dalil atau mempunyai sandaran meskipun umum, maka ini bukanlah suatu bid'ah. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat, para asatid terutamanya, kalau para kiai tidak usah ragu, ya, untuk mengamalkan ini hanya karena ada golongan yang selalu membid'ahkan masalah ini. Di dalam kitab Fatawa Asy-Syabakah, fatwa ulama Saudi Arabia, wa ammal ibtida' fi du'aika bil Fatihah fala haraja 'alaika fihi. Adapun memulai dalam doamu dengan Al-Fatihah, maka itu tidak mengapa. Li'anna Al-Fatihah tashtamilu 'ala sana' 'ala Allah. Dikarenakan Al-Fatihah itu mengandung pujian kepada Allah, wa tamjidihi, dan juga mengagungkan kepada Allah, kama fi Sahih Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Wa taqdimus sana' fi du'a mahmud. Adapun mendahulukan pujian kepada Allah dalam doa itu hal yang terpuji. Nah, ini sebelumnya. Kalau setelahnya, Fatawa Asy-Syabakah mengatakan itu adalah hal bid'ah. Tapi versi lain, fatwa Darul Ifta Al-Misriyah justru mengatakan amrun masyru' biniyatil qabul, biniyatil tawassul, dan lain sebagainya. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.